Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 166. Oke, yang gak usah banyak Mang Ming Mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Bagi seorang Yao Lingzi, waktu 3 bulan di dalam aula Wenshin ini sudah sangat memuaskan karena dia telah berhasil memecahkan rekor sebelumnya. Dia bahkan merasa Xiaoyan yang memasuki aula Wenshin untuk pertama kalinya mungkin tidak bisa mencapai hasil yang sama dengan dirinya, dan mungkin Xiaoyan telah gagal bertahan lalu keluar dari dalam aula Wenshin atau bahkan malah meninggoy di dalam tempat ini. Memikirkan hal seperti itu saja membuat raut wajah Yao Lingzi merasa sangat puas. Dia tertawa terbahak-bahak untuk saat ini meskipun tubuhnya sudah penuh dengan luka. Xiaoyan, sekuat apapun kau tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan keakrabanku dengan aula Wenshin ini. Di sini semakin kau pamer, semakin cepat kau meninggoy. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menang melawanku kali ini. Semakin Yao Lingzi memikirkan hal itu, semakin gembira pula dirinya. Yao Lingzi pun kemudian menyeka noda merah di wajahnya dan dia mendorong pintu batu yang berat hingga terbuka lalu bergegas keluar. Beberapa saat setelah Yao Lingzi mendorong pintu batu itu hingga terbuka dan melangkah keluar, Xiaoyan juga bergerak. Kali ini langkah kaki dari Xiaoyan menuju sebuah pintu batu juga dan dia mendorong pintu batu dari lantai 2 hingga terbuka, lalu pandangan mata Xiaoyan mendongak ke arah tangga yang menuju lantai 3. Xiaoyan tidak keluar, dia malah menuju lantai ketiga dari aula Wenshin ini. Dirinya pun tersenyum menatap anak tangga dan kemudian mendaki anak tangga itu selangkah demi selangkah. Sementara Yao Lingzi yang membuka pintu keluar dari aula Wenshin, dirinya pun langsung terkena pancaran sinar matahari. Berada di dalam kegelapan yang sangat panjang dan keluar terkena sinar matahari untuk pertama kalinya membuat dia sangat menyilaukan. Yao Lingzi tidak punya waktu mengatasi rasa pusingnya yang disebabkan oleh terik matahari itu. Dia kemudian dengan bersemangat melambaikan tangannya ke arah kerumunan orang-orang di depan sana. Namun tidak ada satupun teriakan atau sorak-sorai seperti yang dibayangkan oleh seorang Yao Lingzi. Kerumunan di depan sana semuanya melihat bahwa Yao Lingzi lah orang yang pertama kali keluar. Ekspresi wajah mereka terkejut dan bahkan bola mata dari para tetua klan Yao hampir keluar, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Dan alasan semua orang terkejut adalah karena mereka melihat bahwa orang yang pertama kali keluar bukan Xiaoyan, melainkan Yao Lingzi. Kejutan selanjutnya adalah simbol yang ada di bagian paling kiri dari lantai ketiga aula Wenshin yang sudah lama tidak menyala, pada saat ini langsung menyala. Meskipun cahayanya cukup redup, namun cahaya itu menandakan bahwa seseorang telah melangkah masuk menuju tangga lantai ketiga dari aula Wenshin, yang selama ini dikabarkan bahwa lantai ketiga itu adalah tempat yang sangat sulit untuk dijangkau oleh siapapun. Yao Lingzi sudah keluar, jadi orang yang ingin masuk ke dalam lantai ketiga sudah jelas, itu adalah Xiaoyan. Dalam keheningan, Yao Lingzi tiba-tiba berbalik mengikuti pandangan mata semua orang dan dia berkata, apakah ada hal yang lebih menarik daripada aku memenangkan kompetisi ini? Pandangan mata dari seorang Yao Lingzi kemudian tertuju pada titik samar dari simbol paling kiri yang ada di lantai ketiga aula Wenshin. Tubuhnya tiba-tiba kaku. Pikiran Yao Lingzi berdengung. Bagaimana mungkin seperti ini? Dadanya terasa seperti terkena hantaman palu yang berat sehingga membuat Yao Lingzi langsung memuntahkan cairan merah. Lututnya lemas, dia ambruk. Pada saat itu juga mata Yao Lingzi dipenuhi dengan sebuah kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa dirinya yang telah berlatih kultivasi selama ribuan tahun berulang kali kalah dari Xiaoyan yang baru berada di dalam benua Dodi ini selama beberapa dekade saja. Rasa frustasi itu membuat tubuhnya langsung pingsan. Barulah kemudian kerumunan itu tersadar dari keterkejutan mereka semuanya dan diam-diam menatap Yao Lingzi. Mata mereka dipenuhi rasa iba dan juga penyesalan. Tetua Agung dan juga tetua ketiga beranjak mendekat menopang tubuh Yao Lingzi yang telah pingsan, dan kemudian mereka dengan cepat mengeluarkan pil obat untuk menuangkan ke dalam tubuh Yao Lingzi ini. Yao Lingzi pun langsung tersadar. Dia meraung seperti orang yang gila. Xiaoyan!
Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk bisa bertahan di dalam sana begitu lama, tapi melangkah ke lantai ketiga sama artinya dengan kau cari mati, dan jika kau mati maka aku benar-benar menang. Setelah meraung, Yao Lingxi memiringkan kepalanya dan kemudian dia pingsan lagi. Meskipun kata-kata Yao Lingxi mengungkapkan pikiran sempitnya dan mempermalukan orang-orang dari klan Yao, menyebabkan tatapan mata banyak orang berubah menjadi rasa jijik. Ekspresi dari tetua ketiga sudah berubah menjadi muram dan kemudian cerah kembali. Dia menggendong Yao Lingxi untuk segera menjauhi aula Wenshin. Pemimpin klan Yao menunjukkan rasa ketidaksenangan. Seorang pria itu harusnya menjadi orang yang berintegritas. Jika kalah ya kalah, menang ya menang. Sikap berpikiran sempit seperti itu benar-benar memalukan bagi klan Yaoku. Kali ini pemimpin dari klan Yao tidak sudi menatap Yao Lingxi, apalagi khawatir dengan bocah ini. Sementara tetua agung yang tadinya meremehkan seorang Xiaoyan tiba-tiba terdiam sejenak lalu perlahan berbicara. Nada suaranya menjadi sangat lembut. Bocah ini, Xiaoyan, memang luar biasa, mampu bertahan selama 3 bulan. Pada saat pertama kali memasuki aula Wenshin adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam klan Yao ini. Sayangnya dia masih terlalu muda dan sedikit terlalu bersemangat untuk berpamer. Aku harap dia bisa mengatasi rintangan di lantai ketiga. Tetua kedua yang mendengarkan gumaman dari tetua agung hanya bisa menganggukkan kepalanya, menatap pemimpin klan Yao dan berkata, kompetisi ini sudah jelas dimenangkan oleh Xiaoyan. Jika pemimpin klan tidak masuk sekarang untuk menghentikan Xiaoyan memasuki lantai ketiga, maka dia akan berada dalam bahaya yang besar. Dan kita hanya punya waktu pada saat ini. Ketika tetua ketiga mendengarkan kata-kata dari tetua kedua, dia langsung marah dan membalas, pemimpin klan, Anda tidak boleh melanggar aturan. Mereka yang memasuki aula Wenshin hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari pihak luar. Selain itu, persaingan ini terjadi antara Yao Lingxi dan juga Xiaoyan. Sampai akhir tak seorang pun bisa mengatakan bahwa hasilnya sudah ditentukan. Tetua ketiga ini berharap Xiaoyan mati saja di lantai ketiga dari aula Wenshin itu. Dengan begitu, maka cucunya yaitu Yao Lingxi akan menjadi pemenang dari kompetisi ini, dan dia juga tidak perlu mengeluarkan begitu banyak inti binatang iblis tingkat lanjutan. Tetua ketiga pun kembali mengatakan, Yao Lingxi telah berada di dalam klan Yao ini sejak kecil dan dia selalu sangat dicintai oleh kalian semuanya para tetua. Bagaimana kalian bisa mengabaikan perasaan Yao Lingxi terhadap orang asing seperti Xiaoyan? Tetua ketiga ini tidak pernah menyangka bahwa tetua kedua akan berubah begitu cepat dan memohon untuk menyelamatkan Xiaoyan yang akan memasuki lantai ketiga. Ada kebencian mendalam dalam pandangan matanya ketika tetua ketiga melihat pada tetua kedua. Pemimpin klan kemudian melihat pada tetua ketiga sambil berkata, Xiaoyan adalah murid utama dari diriku. Bagaimana mungkin dia disebut sebagai orang luar? Dan seperti yang telah kau lihat, kemampuan Xiaoyan terlihat jelas bagi semua orang. Semakin tak terbatas potensinya, semakin bermanfaat bagi klan Yaoku. Selain itu, kompetisi ini hanyalah ajang latih tanding antar generasi muda, dan kini hasilnya sudah jelas di dalam hati setiap orang. Kau, tetua ketiga, yang merupakan salah satu tetua agung yang terhormat dari klan Yao, kenapa kau harus terus-menerus menindas Xiaoyan sebagai seorang junior? Apakah kau sebenarnya ingin melihat muridku mati di lantai ketiga supaya kau bisa berbahagia bersama dengan cucumu itu? Tetua ketiga berani membantah ucapan dari tetua kedua, namun dia tidak berani membantah amarah dari pemimpin klan. Wajahnya langsung berubah drastis, namun dia tetap bersikeras. Aku hanya mengakui satu hal, kompetisi ini adalah urusan antar mereka berdua. Jadi kita sebagai seorang senior memang tidak boleh untuk ikut campur. Karena Xiaoyan sendiri yang bersikeras menuju lantai ketiga, dan aku percaya bahwa aturan semua ini mereka juga sudah jelas tidak boleh dilanggar. Pemimpin klan segera berkata dengan marah,
Tetua ketiga. Sementara para tetua yang lainnya, termasuk Tetua Agung, hanya terdiam dan merasa bahwa pada saat ini situasinya menjadi sangat tegang. Tepat ketika pemimpin klan Yao tak kuasa menahan diri lagi dan hendak bergegas untuk masuk ke dalam aula Wenshin dan menghentikan Soyen, Zenny tiba-tiba saja angkat bicara. Bolehkah aku bertanya pada pemimpin klan Yao, apa perbedaan antara lantai ketiga dan juga lantai kedua atau bahkan lantai pertama dari aula Wenshin ini? Kira-kira seperti apa jejak kekuatan jiwa yang berada di dalam tempat itu? Pemimpin klan Yao pun menjawab ucapan dari seorang Zenny. Untuk masalah dengan jejak kekuatan jiwa adalah keraguan atau kekusutan hati setiap individu-individu ketika mereka meninggalkan dunia ini, dan sulit untuk mengatakan mana yang lebih sulit atau lebih mudah. Tapi begitu kau gagal menjawab sebuah pertanyaan dari jejak jiwa yang kuat di dalam lantai ketiga, maka hampir tidak ada peluang bagi dirimu untuk mendapatkan sebuah keberuntungan. Zenny dengan gugup bertanya lagi, lalu tingkat kultivasi apa yang umumnya dibutuhkan untuk bisa memasuki lantai ketiga itu? Pemimpin klan Yao menjawab dengan ragu-ragu, level puncak dari kekuatan jiwa puncak alam kaisar. Itu adalah persyaratan minimum yang harus dibutuhkan. Pemimpin klan Yao melihat wajah Zenny yang pucat dan dia berkata, Nona muda Zenny, apa maksudmu mengatakan pertanyaan seperti itu? Semua orang juga memandang Zenny dengan cukup kebingungan dan mereka juga tidak paham kenapa Zenny bertanya seperti ini. Seolah mampu membaca pikiran Zenny, Nan Erming dan juga bayangan ungu dengan gugup mengingatkan, Nona muda, Tuan muda Soyen baru saja naik ke puncak alam kaisar belum lama ini. Dan ketika semua orang sudah sangat khawatir Soyen memasuki lantai ketiga dari aula Wenshin, pada saat ini Soyen sebenarnya sudah mendorong pintu masuk menuju lantai ketiga itu hingga terbuka. Yang dilihat oleh Soyen adalah sebuah kegelapan yang tidak berbeda dengan lantai kedua sebelumnya. Berdasarkan insting dari seorang Soyen, lantai ketiga aula Wenshin ini sebenarnya jauh lebih kecil jika dibandingkan lantai kedua, karena di era sebelum bencana kuno, ketika seorang Dodi bintang 7 ada di mana-mana, jumlah mereka berada di puncak kekuasaan tidak terlalu banyak. Ini adalah sebuah aturan tidak tertulis dari langit dan bumi, dan juga seperti puncak piramida, tempat yang menghargai kualitas daripada kuantitas, dan tempat di mana segelintir orang terpilih berdiri secara terpisah. Sambil menarik napas dalam-dalam, Soyen perlahan menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang, dan kemudian dengan bantuan cahaya api surgawi, Soyen mengamati jejak-jejak jiwa yang bersinar di kejauhan, dan kemudian dia mencoba menilai mana yang relatif lebih lemah supaya bisa dimasukkan ke dalam lautan kesadaran jiwanya. Menurut apa yang dikatakan oleh kakek gurunya, jejak-jejak jiwa yang ada di lantai ketiga ini semuanya ditinggalkan oleh mereka di tingkat puncak dari bintang 8 Dodi ke atas. Jadi kekuatan jiwa ini tidak boleh dianggap remeh. Tak lama kemudian pandangan mata dari Soyen telah mengunci pada satu jejak jiwa. Itu bukanlah yang paling terang, namun jejak jiwa yang paling redup, tapi merupakan yang paling istimewa. Bentuknya menyerupai sebuah kecapi dengan cahaya lingkaran cincin nebula berputar-putar di sekitarnya, dan ini menjadi jejak jiwa yang berbentuk alat musik samar-samar terpancar di dalamnya. Selain itu, jejak jiwa yang lainnya juga telah bersinar dengan terang, namun yang satu ini yang seperti kecapi terus-menerus berubah antara terang redup tampaknya berfluktuasi secara intens dengan perubahan emosi. Secara logika, Soyen tidak punya alasan untuk memilih jejak jiwa yang tampak tidak stabil, tapi instingnya telah mengatakan bahwa jejak jiwa ini yang berbentuk seperti kecapi menawarkan peluang terbaik. Ini adalah pilihan yang menyangkut hidup matinya, jadi Soyen harus berhati-hati dan dia tetap berjalan secara perlahan dengan waspada. Detik berikutnya hati dari Soyen telah dipenuhi sebuah kepedihan. Dia berpikir bahwa kemungkinan ini akan menjadi jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Satu langkah yang salah akan berakhir
berarti pemisahan antara jiwa dan juga tubuh fisik yang berarti akan menyebabkan kematian dari seorang Soyen, dan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Soyen merenung sejenak sambil mondar-mandir di dalam tempat ini. Dia juga perlahan menggosok tangannya lalu menghela napas dengan pelan, melihat uap hangat yang berubah menjadi kepulan asap di bawah panas dari api surgawi. Dan detik berikutnya sudut mulut dari Soyen sedikit berkedut, secercah keterkejutan tiba-tiba muncul di dalam pandangan mata Soyen, karena ternyata tanpa sengaja dia kembali berdiri di hadapan dari jejak jiwa yang berbentuk kecapi yang telah berkelap-kelip itu. Soyen memutuskan untuk mempertaruhkan keberuntungannya. Sepertinya aku dan juga jejak jiwa kecapi ini punya ikatan yang cukup kuat, jadi biar aku mencobanya untuk sekarang. Setelah menenangkan dirinya untuk beberapa saat, kekuatan jiwa milik Soyen tanpa ragu lagi langsung menyelimuti jejak jiwa berbentuk kecapi. Berbeda dengan jejak jiwa yang telah diserap di lantai kedua, Soyen bisa merasakan bayangan yang kabur di depan matanya, dan jejak jiwa itu telah lenyap tanpa jejak. Dia juga tidak merasakan apapun yang memasuki lautan kesadaran jiwanya. Soyen agak bingung, apa yang telah terjadi? Kenapa jejak jiwanya menghilang begitu saja? Ketika Soyen sedang berkeliling, dia masih tidak bisa menemukan jejak jiwa dari kecapi itu, dan tiba-tiba saja terdengar sebuah suara yang merdu menggema di dalam benaknya. Barulah pada saat itu Soyen menyadari bahwa kecapi telah muncul secara tiba-tiba dan juga tanpa alasan yang jelas jauh di dalam lautan kesadaran jiwanya. Namun kecapi yang saat ini bentuknya sudah berubah menjadi seperti seekor naga lalu berenang di lautan kesadaran jiwa milik Soyen. Dia juga memiliki 18 senar yang cukup unik, termasuk urat naga impian, benang harimau hantu, sutra ulat surgawi, dan 15 esensi lainnya dari binatang eksotis kuno. Semuanya adalah harta karun langka yang sangat sulit didapatkan di dalam dunia ini. Meskipun jejak-jejak jiwa ini telah diciptakan oleh kekuatan jiwa, namun semuanya begitu nyata sehingga sulit untuk membedakan dengan kenyataan. Dan siapapun yang menghadapi kejadian seperti ini, mereka pasti akan merinding. Soyen juga tidak terkecuali. Keringat dingin langsung mengalir di tubuhnya. Mungkinkah ini misteri mendalam dari kekuatan jiwa di atas puncak alam kaisar? Soyen hanya bisa menelan ludahnya dengan susah payah melihat pada naga air yang telah berenang di dalam lautan kesadaran jiwanya itu. Dan Soyen tidak berani bertindak dengan cara gegabah. Naga air pada saat ini sudah dipenuhi dengan kekuatan jiwa, perlahan muncul dari kedalaman lautan kesadaran jiwa Soyen bersama dengan 18 senarnya yang berbunyi secara otomatis, kadang bernada tinggi, kadang bernada rendah, kadang menggema, dan kadang memiliki intonasi yang sangat kuat serta tidak jelas. Suara-suara kecapi itu seolah-olah memiliki sebuah kekuatan magic dengan cepat bersinkronisasi sempurna dengan gelombang di dalam lautan kesadaran jiwa milik Soyen. Pada akhirnya, kali ini gelombang kekuatan jiwa milik Soyen bergejolak dengan hebat. Ketika musik mereda, gelombang juga surut. Soyen kemudian merasakan bahwa emosinya menjadi tidak terkendali untuk saat ini. Sambil mendengarkan alunan musik kecapi itu, Soyen perlahan-lahan larut di dalam sebuah konsep melodi, dan dia tak mampu melepaskan dirinya. Seolah dia telah melihat sebuah pemandangan medan perang yang besar dengan dentingan suara senjata serta kuda-kuda lapis baja. Barulah setelah melodi itu berakhir, Soyen tersadar. Dia terkejut menyadari bahwa pikirannya tanpa disadari oleh dia sendiri sekarang telah terseret oleh musik kecapi tersebut. Gelombang ketakutan yang panjang menyelimuti seorang Soyen. Dia kemudian berkonsentrasi penuh berniat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan gelombang suara dari kecapi. Namun Soyen dengan sedih menyadari bahwa naga air ini telah sepenuhnya kehilangan kendali atas kekuatan jiwanya sendiri. Bahkan setiap gerakannya di dalam lautan kesadaran jiwa milik Soyen telah sepenuhnya di luar kendali dari seorang Soyen. Itu sama artinya Soyen yang sekarang hanyalah seperti boneka dan hanya tersisa secercah kejernihan
Di dalam kesadarannya, tubuh dan juga pikiran dari Soyen langsung terjatuh. Wajahnya dipenuhi sebuah ketidakberdayaan dan juga frustasi. Naga air seolah telah melampiaskan emosi yang lama dia pendam, yaitu penantian tanpa henti akan jiwa. Dan dia sama sekali mengabaikan Soyen, tidak mengajukan pertanyaan, hanya memainkan melodi-melodi dari senar kecapi yang cukup menakjubkan. Tempo baik lambat maupun cepat, emosi gembira maupun sedih semuanya diabaikan. Dan detik berikutnya naga air itu kembali berubah menjadi sebuah kecapi. Dia masih terus mengeluarkan suara yang menampilkan konsep yang tidak bisa diwujudkan dengan sempurna oleh alam kekuatan jiwa di atas alam kaisar. Soyen diam-diam telah mendengarkan alunan musik kecapi ini perlahan dari rasa tidak berdaya, dan kemudian Soyen mulai menikmati keindahan musik kecapi yang terbentuk dari naga air tersebut. Kelelahan akibat 3 bulan berada di dalam lantai 2 aula Wenshin juga telah terkikis lapis demi lapis. Perasaan gembira yang menyenangkan dan juga tidak tertahankan melonjak di dalam lautan kesadaran jiwa milik Soyen. Hal itu kabur, halus, nampak tidak nyata. Bahkan kekuatan jiwa milik Soyen telah samar-samar menunjukkan vitalitas yang sesaat. Merasakan adanya vitalitas kekuatan jiwa yang tajam, kegembiraan meluap di dalam hati Soyen. Mendengarkan kecapi ini bahkan bisa meningkatkan kultivasi dari kekuatan jiwa. Namun seketika itu juga Soyen segera menekan pikiran bersemangatnya itu, dan sebuah senyuman yang mengejek diri sendiri langsung muncul di sudut mulutnya. Bagaimana mungkin ini hanyalah sebuah khayalan belaka? Jika mendengarkan musik kecapi bisa membawa kemajuan dari kekuatan jiwaku, bukankah itu berarti seseorang bisa maju pesat dalam kultivasi kekuatan jiwa hanya dengan menghabiskan waktu setiap hari menikmati alunan musik kecapi tanpa batas ini? Aku yakin ini adalah sebuah ilusi akibat diriku terlalu tegang sebelumnya. Soyen menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mencoba meyakinkan diri bahwa ini memang benar-benar ilusi yang telah dibuat oleh alunan suara musik kecapi yang terbentuk dari naga biru. Namun Soyen tidak menyadari bahwa gelengan kepalanya itu bukan hanya membuatnya kehilangan sebuah kesempatan besar, tapi juga telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam bahaya besar. Sesungguhnya suara pertunjukan dari kecapi itu mengandung beberapa misteri mendalam dari kekuatan jiwa di luar alam kaisar. Jika Soyen terus mendengarkannya dengan sepenuh hati dan merasakannya dengan segenap jiwanya, maka dia akan mendapatkan banyak manfaat secara signifikan dan bahkan juga mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memahami konsep di atas alam kaisar tersebut. Perlu diketahui, meskipun Soyen telah mencapai puncak alam kaisar, namun untuk bisa berada di tahap Yi, jika hanya mengandalkan sebuah penjelajahan sendiri yang cukup melelahkan, maka dia pasti akan menghabiskan waktu selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya untuk mampu memahami kehidupan dan juga mengalami berbagai keadaan dunia sebelum dia bahkan bisa menyentuh secuil apapun dari konsepsi kekuatan jiwa di atas alam kaisar. Dan sekarang ada seorang dominator yang penuh dengan hati mendemonstrasikan misteri alam kepada seorang Soyen adalah sebuah kesempatan langka yang luar biasa. Namun Soyen malah memperlakukan bahwa suara dari alunan musik kecapi ini hanyalah sebuah ilusi yang menenangkan syarafnya dan juga menghibur karena Soyen sudah terlalu kelelahan. Jiwa yang tersisa di dalam musik kecapi itu jelas tidak mengharapkan situasi seperti ini terjadi. Setelah jeda yang lama, jiwa yang berada di dalam alat kecapi itu bergumam pada dirinya sendiri. Aku telah menunggu selama ratusan ribu tahun. Tepat ketika aku pikir aku telah dilupakan oleh waktu, akhirnya aku menunggu seseorang. Pertemuan setelah 10.000 tahun ini sungguh tidak mudah. Awalnya aku berpikir orang yang bisa mengaktifkan jejak jiwaku adalah orang yang telah ditakdirkan dengan diriku, ditakdirkan dengan musikku, mampu menyelesaikan kebingunganku. Namun aku tak pernah menyangka bahwa
bahwa aku akan mendapatkan sebuah kekecewaan sebesar ini. Hanya seseorang yang berada di tahap akhir dari bintang 4 Dodi saja berani memasuki lantai ketiga dari aula Wenshin. Itu benar-benar tidak masuk akal. Entah dia terlalu bodoh atau dia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Karena itu aku mengujinya dengan musikku ini. Siapa sangka bocah ini tidak hanya tidak menunjukkan reaksi apapun, tapi juga menganggap melodi-melodi dari alunan musikku sebagai hiburan biasa. Dia benar-benar bocah sialan yang bodoh dan hanya membuang-buang waktuku saja. Setelah kecapi itu berkata dengan dirinya sendiri, tiba-tiba saja dia berbunyi kembali, melanjutkan melodi-melodi sebelumnya yang telah terhenti. Namun, Souyan sekarang samar-samar merasa bahwa melodi yang sebelumnya menenangkan telah mengalami sebuah perubahan. Souyan hanya bisa mengerutkan keningnya dan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak mampu menemukan sesuatu apa ini. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapakah pemilik dari kecapi ini? Dan kenapa dia memperlihatkan bentuknya seperti alat musik kecapi dan juga naga biru sebelumnya? Mungkinkah dia adalah seorang pria atau seorang wanita yang luar biasa di masa lalu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.